Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Live Via Channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru SD 2021 kompetensi teknis dengan kunci jawaban dan pembahasannya untuk persiapan tahap 3. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Urutan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap adalah A. Energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. B. Energi panas diubah energi kinetik, kemudian energi listrik. C. Energi kimia, energi kinetik, energi listrik. D. Energi kinetik, energi listrik. E. Energi nuklir, energi panas, energi kinetik, kemudian energi listrik. Perubahannya seperti apa? Kita langsung lihat pembahasannya. Perubahan energi pada berbagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA, energi potensial, energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, energi kimia, energi panas, energi kinetik, kemudian diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi, energi panas, kemudian energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, energi kimia, energi kinetik, dan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga ombak, energi kinetik, kemudian energi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, energi nuklir, energi panas, energi kinetik, kemudian diubah menjadi energi listrik. Kunci jawabannya jadi adalah A, yaitu energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Perhatikan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah berikut. 1. Perlawanan 5 hari Palembang. 2. Pertempuran 10 November Surabaya. 3. Pertempuran Jakarta. 4. Perlawanan Ambarawa. Urutan yang tepat perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 3, C. 2, 3, 4, D. 2, 4, 1, E. 2, 1, 4. Mohon maaf ya jika A tadi 1, 2, 3. Yang benar adalah 1, 2, 4. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Pertempuran 5 hari Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia (TRI) terhadap serangan pasukan tentara Belanda (NIKA). Pertempuran berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Latar belakang Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Jakarta sudah dimulai sejak Fox sampai pemerintah Belanda, termasuk pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan NIKA atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945, ultimatum untuk menyerahkan senjata kepada rakyat, menewaskan Brigjen AWS Malabi, merobek bendera Belanda menjadi merah putih. Kunci jawabannya adalah D, yaitu pertempuran 10 November Surabaya, 4 perlawanan Ambarawa, dan 1 perlawanan 5 hari Palembang. Ya, ini bukan merebut, tapi mempertahankan kemerdekaan. Ya. Lanjut kita ke nomor 3. Kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi dari teori belajar Ausubel adalah A. Pemberian kegiatan persepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi sebelumnya. B. Kegiatan refleksi pembelajaran umpan balik. C. Memanfaatkan hasil belajar untuk meningkatkan motivasi belajar. D.
belajar sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Pembahasannya, teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar bermakna, mengaitkan pembelajaran materi sebelumnya dengan materi baru, sehingga dengan belajar bermakna, informasi pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Teori pembelajaran Kagne, teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan hasil belajar. Belajar membutuhkan suatu proses yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku anak. Hasil dari belajar dapat mempengaruhi tingkat kognitif serta mengubah tingkah laku anak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif manipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Kunci jawabannya adalah A. Pemberian kegiatan persepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi sebelumnya. Nomor 4. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi yang diharapkan menurut Edgar Dale adalah A. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran. B. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran. C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. D. Pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian. Belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan guru. Pembahasannya, kerucut Edgar Dale. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati, dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Kunci jawabannya adalah C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow adalah A. Makan dan minum, tidur dan pakaian. B. Keamanan. C. Afeksi dan relasi. D. Pencapaian dan status. Pengembangan diri. Pembahasannya, teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Kunci jawabannya adalah pengembangan diri sendiri. Nomor 6. Keterampilan intelektual menurut Gardner adalah A. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. B. Keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. C. Kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. D. Keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi atau bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jawaban yang paling benar, kita lihat pembahasannya. Menurut Gardner, keterampilan intelektual atau kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. Kemampuan ini meliputi strategi kognitif, yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerak yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Keadaan dalam diri peserta didik mempengaruhi bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kunci jawabannya adalah A. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang.
Nomor 7, dalam rangka untuk mengurangi dampak buruk dari sampah adalah recycle, reduce, reuse. Urutan yang benar cara menanggulangi sampah yang benar adalah A. Recycle, reduce, reuse. B. Recycle, reuse, reduce. C. Reduce, recycle, reuse. D. Reduce, reuse, recycle. E. Reuse, reduce, recycle. Jawaban mana yang paling benar? Kita lihat pembahasannya. 3R terdiri dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lain. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali, daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kunci jawabannya adalah D. Reduce, reuse, recycle. Nomor 8. Dampak negatif dari pembelajaran daring adalah A. Anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga. B. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. C. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. D. Anak mengeksplorasi teknologi. E. Anak kurang bersosialisasi. Dampak negatif dari pembelajaran daring yang saat ini kita rasakan ya. Oke, kita langsung saja menuju pembahasannya. Dampak negatif apa aja? Ancaman putus sekolah. 2. Penurunan capaian belajar. 3. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. 4. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. 5. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss atau kurang bersosialisasi. Dampak positifnya, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. 2. Metode belajar yang variatif, ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar di rumah. 3. Anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. 4. Mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. 5. Sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Yang tidak memarahi. Jadi jawabannya adalah D, yaitu anak mengeksplorasi teknologi. Oke, kalau kita lihat dari pertanyaannya, dampak negatif dari pembelajaran daring, anak berpotensi menjadi korban kekerasan itu juga dampak negatif ya. Oke, kalau saya teliti lagi, jawaban D, anak mengeksplorasi teknologi, itu berarti kecuali ya, di sini ditambah. Kecuali. Nanti dampak positifnya adalah anak mengeksplorasi teknologi. Jadi ini keempat A, B, C, dan E adalah dampak negatifnya. Oke. Mohon maaf ya, kita lanjut ke nomor 9. Perhatikan kata-kata berikut ini ya. Perhatikan sebagai berikut. Pendaftaran pemilih, penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu, kampanye, pemungutan suara. Urutan pelaksanaan pemilu yang benar adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jawabannya yang paling benar mana? Kita lihat langsung saja. Urutan langkah pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut. Pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu. Jadi jawabannya adalah D. Pendaftaran pemilih dulu, kemudian kampanye, kemudian pemungutan suara, setelah itu penghitungan suara, kemudian yang terakhir adalah penetapan pengumuman hasil pemilu. Jawabannya adalah D. Terima kasih, lanjut kita ke nomor 10. Perhatikan macam-macam gaya berikut: gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi. Yang merupakan gaya tak sentuh adalah yang mana di antara ini? Kita lihat jawabannya. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contoh gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contoh gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi bumi. Jadi jawabannya D.
Gaya gravitasi 6 benar. Gaya listrik 3 benar. Dan gaya magnet 2. D jawabannya. Lanjut kita ke nomor 11 ya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan mangrove. A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. B. Sebagai habitat beberapa jenis air payau. C. Sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. E. Mencegah tsunami. Dan inilah fungsi dari hutan mangrove atau bakau ya. Mencegah abrasi air laut. 2. Hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut. 3. Hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak. Hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. 5. Bahan penghasil obat-obatan. 6. Menahan badai dan angin. 7. Mencegah tsunami. 8. Penyerap karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Ingat ya, yang bukan. Lanjut kita ke nomor 12. Perhatikan gambar berikut terumbu karang. Fungsi terumbu karang seperti tampak pada gambar dalam upaya pelestarian alam adalah A. Menjaga ekosistem laut. B. Tempat wisata bahari yang menawan. C. Menawarkan keindahan laut. D. Sumber makanan bagi manusia. E. Bahan obat-obatan bagi manusia. Jawaban yang benar mana? Kita lihat pembahasannya. Fungsi utama terumbu karang adalah pelestarian alam, adalah menjaga ekosistem laut. Tempat tinggal yang ideal bagi hewan-hewan kecil seperti kuda laut, ikan kerapu, ikan baronang, dan ikan kecil lainnya. Selain itu, terumbu karang juga menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan tersebut. Terumbu karang mampu menahan dan memperlambat arus ombak yang datang ke pesisir. Jawabannya adalah A. Menjaga ekosistem laut. Fungsi dari upaya pelestarian alam. Oke. Lanjut kita ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut terasering ini akhirnya. Tujuan lereng dibuat seperti gambar di atas kecuali A. Menjaga kestabilan tanah lereng. B. Mengurangi kecepatan aliran air. C. Memperbesar penyerapan air ke tanah. D. Mencegah tanah longsor. E. Mencegah banjir. Yang mana yang paling benar? Terasering atau skedan adalah suatu metode konservasi dengan cara membuat teras yang dikerjakan guna mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga dapat mengurangi kecepatan serta jumlah aliran permukaan, dan juga untuk membesar peluang penyerapan air yang dilakukan oleh tanah sehingga dapat mencegah kelongsoran tanah. Kunci jawabannya adalah E. Mencegah banjir. Ingat ya, kecuali. Seperti yang saya bilang, kecuali ini harus diperhatikan dan dipahami, jangan sampai kita terkecoh. Lanjut kita ke nomor 14. Untuk menyelesaikan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, maka lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang judicial review tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, E. Pengadilan Tinggi. Pembahasannya cukup rumit ya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Fungsi peradilan MA, Mahkamah Agung ya, dalam pengujian ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang, misalnya Perpres, Kepres, Perda, Permen, peraturan pemerintah tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya, materinya, bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Kunci jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi. Nomor 15. Proses penetasan telur oleh ayam oleh mesin penetas terjadi perubahan energi. Perubahan energi tersebut adalah A. Listrik menjadi kalor, B. Kalor menjadi listrik, C. Gerak menjadi kalor, D. Potensial menjadi kalor,
Atau E, cahaya menjadi kalor? Jawabannya, cara kerja mesin penetas telur mirip dengan perilaku induk ayam, yaitu mesin penetas bertindak sebagai induk ayam. Pada penetasan telur secara alami oleh induk ayam, panas kalor merambat dari tubuh induk ayam ke telur. Cara perpindahan kalor melalui zat padat ini disebut peristiwa konduksi. Dalam mesin penetas telur, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Perpindahan panas secara konduksi terjadi dari mesin menetas ke telur. Selanjutnya, energi panas diserap oleh telur dan berubah menjadi energi kimia di dalam embrio telur agar dapat melangsungkan proses pertumbuhan dan metabolisme dengan baik. Jadi kunci jawabannya adalah A. Listrik jadi kalor. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu soal latihan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih ada jawaban yang salah, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.